Oke, mari kita kupas tuntas soal karya ilmiah. Buat banyak orang, nulis ginian tuh rasanya, wah, serem. Kayak disuruh mendaki gunung yang tinggi banget. Tapi gimana kalau saya bilang kuncinya tuh bukan di aturan yang ribet, tapi soal mengubah cara kita mikir? Yuk kita bedah bareng-bareng. Pernah kan ngalamin momen di depan laptop ngeliatin kursor yang kedap-kedip di halaman kosong? Rasanya buntu banget. Nah, kita semua pernah di situ. Tapi tahu nggak, rasa takut itu sebenarnya bukan soal nulisnya, tapi soal cara kita memulainya. Ini dia inti dari semua ini. Menulis ilmiah itu pada dasarnya adalah soal melatih otak kita untuk berpikir dengan cara yang beda. Ini lebih soal proses, bukan cuma ngejar kesempurnaan di tulisan akhir. Jadi yuk kita coba geser sedikit cara pandang kita. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Coba deh, lupain dulu soal nulisnya. Anggap aja karya ilmiah itu hasil dari sebuah proses berpikir. Proses di mana kita ngelihat sesuatu, terus kita nanya, kenapa ya bisa begini? Lalu kita cari bukti, sambung-sambungin faktanya, dan bikin kesimpulan yang dasarnya data, bukan cuma kira-kira. Coba bayangin deh proses ini kayak gunung es. Tulisan atau skripsi yang kita kumpulin itu cuma puncaknya aja yang kelihatan. Padahal di bawah air itu ada kerja keras yang jauh lebih besar. Riset, analisis, mikir kritis berjam-jam. Jadi, tulisan Anda itu sebenarnya adalah bukti dari semua pekerjaan yang nggak kelihatan itu. Nah, kalau tadi itu proses berpikirnya, sekarang kita coba lihat anatominya. Setiap karya ilmiah yang bagus, entah itu skripsi, tesis, atau jurnal, punya 3 prinsip dasar yang sama. Anggap aja ini DNA-nya. Jadi, ada 3 pilar utama nih. Pertama, dia harus punya nilai kebaruan. Maksudnya, Anda harus ngasih sesuatu yang baru, bukan cuma ngulang-ngulang omongan orang. Kedua, metodenya harus jelas. Gimana cara Anda nemuin itu? Harus bisa dipertanggungjawabkan biar orang lain percaya. Dan yang ketiga, harus komunikatif. Tulisannya mesti jelas biar orang lain ngerti dan bisa ngelanjutin temuan Anda. Kalau salah satu aja nggak ada, ya, itu belum bisa disebut karya ilmiah. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis nih. Kalau tadi itu DNA-nya, sekarang kita bahas ciri-ciri fisiknya. Ada beberapa aturan main yang bikin sebuah tulisan itu jadi beneran ilmiah. Yuk kita lihat satu persatu. Aturan nomor 1, dan ini nggak bisa ditawar, objektivitas. Tulisan ilmiah itu mainnya pakai data, bukan pakai perasaan. Jadi, hindari kata-kata kayak saya rasa atau menurut saya. Biarkan angka dan bukti yang ngomong. Jauh lebih kuat. Selanjutnya, soal bahasa. Ini bukan lagi ngobrol di warung kopi, ya. Kita pakai bahasa yang formal, baku, dan tepat. Kenapa? Biar nggak ada salah tafsir. Setiap kata yang kita pilih, itu harus punya makna yang jelas dan nggak ambigu. Coba deh bayangin Anda lagi nyusun puzzle. Nggak bisa kan asal pasang potongan, semuanya harus nyambung. Nah, tulisan ilmiah juga gitu. Harus ada alur yang logis dari awal sampai akhir. Setiap paragraf itu dibangun di atas paragraf sebelumnya, sampai membentuk satu argumen yang utuh dan kokoh. Nah, ini dia aturan emasnya. Setiap omongan kita harus ada dasarnya. Setiap klaim penting yang Anda buat harus ada backingnya dari sumber yang kredibel. Ini bukan cuma soal menghindari plagiarisme loh, tapi juga nunjukin kalau Anda itu bagian dari percakapan ilmiah yang lebih besar. Oke, kita bahas topik yang lagi panas banget sekarang, AI. Munculnya teknologi ini tuh kayak dua sisi mata uang. Ada peluangnya, tapi ada juga tantangannya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi boleh nggak sih pakai AI, tapi lebih ke gimana cara pakainya yang benar dan etis. Gampangnya gini, anggap AI itu asisten riset pribadi Anda yang super pinter. Dia bisa bantu cari ide, benerin grammar, atau bikin kerangka tulisan. Tapi yang namanya analisis, interpretasi data, dan ngambil kesimpulan itu tetap tugas Anda. Otak di balik tulisan itu harus tetap otak kita sendiri. Nah, di bagian terakhir ini, kita coba rangkum semuanya jadi tips yang bisa langsung Anda pakai. Yuk, kita lihat apa aja sih kesalahan-kesalahan yang sering banget terjadi, dan gimana caranya biar tulisan kita naik kelas. Ini nih beberapa jebakan Batman yang sering banget kita temuin. Kadang kita nulisnya masih pakai opini, referensinya kurang kuat, atau alur argumennya lompat-lompat. Nah, kenali musuh-musuh ini biar kita bisa menghindarinya. Sebaliknya, ini dia resep untuk karya tulis yang berkualitas. Mulai dari masalah yang jelas, landasan teori yang kuat, didukung data yang valid, analisis yang tajam, sampai akhirnya tulisan Anda bisa ngasih sesuatu yang baru. Ini proses mendaki ya, bukan jalan pintas. Jadi nanti kalau Anda menatap halaman kosong itu lagi, coba deh jangan lihat sebagai tugas yang bikin stres. Lihatlah ini sebagai sebuah kesempatan. Kesempatan buat berpikir kritis, menganalisis, dan ya, menyumbangkan sepotong pengetahuan baru buat dunia. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa nggak ya, tapi pengetahuan baru apa yang akan Anda temukan.